Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal Sulistia, ketemu lagi kita di Sinau Bareng Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Dan sekarang aku udah kedatangan narasumber yang luar biasa di Jatim Fest ya. Jatim Fest kamu wajib kesini di Grand City Surabaya 1 sampai tanggal 5 Oktober 2025 ya. Akan banyak booth Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, ada MGC, ada banyak banget produk unggulan di Jawa Timur, ada semua di sini. Aku mau ngobrol dengan salah satu di antara mentor MGC Millennium Job Center Jawa Timur. Kita akan ngobrolin tentang pengalaman dia menjadi mentor AI di MGC ya. Aku kenalin Mas Yogi. Mas Yogi ini mentor AI hari ini di MGC. Jadi pelaku UMKM dan juga ekonomi kreatif yang sudah pernah ketemu sama Mas Yogi. Gimana? Berat pelajarannya? Enteng sekarang sih. Iya ya, lebih mudah, tapi tetap banyak hal yang harus dipelajari AI. Mas Yogi juga hari ini juga lagi belajar banget AI. Nanti kalau sudah ilmunya banyak, di sharing ke teman-teman pelaku UMKM dan Ekrang. Gimana ceritanya dulu dari profesinya apa sampai sekarang jadi mentor AI di MGC? Ya. Dulu saya kan emang sebagai desainer grafis ya. Iya. Ya, saya kuliah di kafe, akhirnya setelah pengalaman panjang, udah 20 tahunan. Oke. Ya, jadi saya bikin agensi sendiri. Agensi sendiri, ya, oke. Jadi untuk menghandle media sosial sama kayak kemasan, foto-foto, buatan video untuk konten-konten dari UMKM. Nggak cuma UMKM sih, juga ada untuk corporate juga. Oh oke. Jadi dulunya agensi gitu ya. Untuk digital marketing gitu, terus sekarang lebih belajar ke AI-nya karena kemajuan kita harus beradaptasi dengan AI hari ini. Nah, bagaimana dulu awal mula Mas? Berarti awal tuh sudah langsung mentor AI atau? Enggak, dulu masih mentor untuk foto produk dulu awalnya. Foto produk. Ya, karena saya juga punya hobi fotografi juga awalnya. Gitu. Oke. Nah, boleh di-sharing cerita pengalaman dulu awal ngajarin foto produk karena kan nggak mudah juga ya. Tools, terutama kendala tools, handphone, apakah memungkinkan hari ini, apakah sudah cukup bagus hari ini pelaku UMKM belajar foto produk dari handphone masing-masing? Sekarang sejak setahun terakhir ada AI juga ya. Kamera juga semakin canggih. Betul. Jadi hampir sebagian besar pemotretan yang tadinya harus dilakukan pakai studio dengan efek-efek khusus ya. Sekarang udah bisa sederhanakan. Foto pakai HP, masukin handphone, sudah diedit jadi ala studio iklan. Oke. Kalau dulu tantangannya apa Mas ngajarin mereka foto produk? Dulu zaman masih awal foto produk itu sangat kesulitan tuh di ponselnya masing-masing, di smartphone-nya. Ada yang kualitasnya cukup minimal HD lah ya, masih bisa. Ada yang handphonenya masih kamera VGA, ya Allah, masih sumpah ada. Ada dimasihan itu. Iya. Hari ini Mas Yogi, seberapa penting sih UMKM harus atau tidak ya menggunakan AI hari ini dan memanfaatkan AI dalam bisnis mereka, usaha mereka? Kalau menurut saya sekarang wajib malah harusnya ya. Iya, seharusnya hampir semua UMKM nih harus bisa bertanya. Kalau kita nggak mungkin ya. Aku lagi mau mengembangin soal nanti marketing campaign nanti ketika bulan puasa harus ngapain ya. Kita nggak ada kenalan orang lulusan manajemen bisnis atau lulusan dari emang yang udah terlatih untuk mengembangkan ide-ide. Nah, kita bisa tanya ini ke Gemini atau pakai ChatGPT. Produkku ini aku jabarin. Aku punya produk kayak gini nih, jabarin ABCD, lalu tanyain cocok gak nanti ketika aku bikin bulan Ramadan ngeluarin ini. Dia akan beriset sendiri. Jadi yang paling jadi tantangan tuh hari ini kalau AI prompt-nya kali ya? Ya, cara bertanya sih sekarang. Cara bertanya, bahasa awamnya gitu sih. Cara bertanyanya ya. Apakah ada metode khusus Mas? Jadi kalau misalnya kita nih jadi host podcast tuh kan ada openingnya harus begini, greeting dulu, terus baru ke intinya menyapa dan lain sebagainya. Itu ada nggak sih teknisnya gitu, teorinya? Dan sebenarnya kan ada prompting itu kalau kita bertanya nih sama kayak baru kenalan. Nggak mungkin dong buatin campaign marketing nanti buat bulan Ramadan disodorin, kan nggak mungkin. Kita harus kenalan dulu. Jualannya apa, udah berapa lama. Baik, ya. Kapasitas produknya seberapa, nanti dia akan belajar riset dulu.
oh kompetitormu udah bikin ini loh nanti. Nah, sampai kayak gitu udah AI udah sepintar itu. Jadi kita kayak ngobrol aja sama mereka ya berarti ya. Cuman orang UMKM ini nggak tahu mulainya nanyanya gimana. Nah itu makanya dia. Ada prompting itu. Itu dia yang diajarin fokusnya Mas Yogi hari ini. Nah, fokusnya kayak gitu. Seperti itu. Nah, Mas, dulu berarti awal-awal ngajar AI itu tahun berapa? Udah dimulai tahun lalu nggak sih AI? Iya, tahun lalu. Bahkan sebelum gambar-gambar Ghibli rame di ChatGPT, aku udah mulai ngajarin ya. Ngajar AI. Jadi kayak ngajarin apa ya? Cara menyimpulkan HPP. Itu langsung dari ChatGPT. Betul. Jadi yang dulu ngitung sambel, harga cabai berapa, harga bawang merah berapa, dikali total dibagi produksi, itu nggak perlu. Tulis resepnya, cari ChatGPT, dia akan ngitung dari pasar-pasar terdekat. Udah sepintar itu loh. Sudah sepintar itu ya. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Nah, mungkin sekarang udah lebih canggih lagi, lebih akurat lagi. Udah nggak pakai kayak gitu lagi, kalau udah lebih cepat ya. Mas, dulu awal-awal reaksi pertama masih inget gak sih waktu ngajarin AI? Pose AI, mereka ragu atau bahkan UMKM Jawa Timur tuh udah pinter-pinter waktu itu? Awalnya masih ragu, dan waktu awal-awal ChatGPT itu masih jadi pro kontra. Ketika anak-anaknya di sekolah nggak boleh pakai ChatGPT, kok orang tuanya pakai. Nah, oke, baik. Iya. Oke. Nah, ada pengalaman berkesan nggak sih Mas waktu ngajarin bapak-bapak, ibu-ibu senior pelaku usaha ini dulu AI? Dulu awalnya masih ragu-ragu, bener nggak sih jawabannya? Akhirnya mereka udah kebiasaan sekarang, nggak cuma bertanya, dia akan nyari juga. Dipastikan jawaban AI sama nggak dengan pengalamannya dia sendiri, atau sama nggak yang dicari di Google. Baik. Akhirnya dia kan selain cross check, nggak cuma nelan mentah-mentah. Udah pinter ya mereka ya gitu. Mas Yogi, kalau menurut Mas Yogi, ini apa sih yang paling dalam UMKM tuh apa sih yang paling mereka itu paling terbantu dengan menggunakan AI itu di sisi yang apa? Dari sisi marketing kah? Dari di sisi desain? Bahkan sekarang mungkin analisis data juga udah bisa kali ya AI ya. Terus atau dari pelayanan mungkin? Kan karena tidak semua UMKM memahami bagaimana harus komunikasi dengan klien atau customernya, pelanggannya gitu. Apa sisi mana yang paling terbantu sih dengan manfaat AI itu Mas kalau untuk UMKM? Paling terbantu adalah di bagian risetnya. Jadi karena AI ini coba tanya aja seperti orang ngobrol, seperti orang sama-sama pengalaman bisnis ya gitu. Kira-kira kalau aku ngeluarin foto kayak gini cocok nggak? Dia akan ngasih pendapat. Nah, pendapat ini yang kadang-kadang kita nggak bisa nanya ke orang-orang sekitar kita, belum tentu jawabannya kayak gitu. Ya seperti kita menanya sebagai ahlinya, expertnya. Bisa kita tanya marketing ya, dia akan jawab sebagai seorang ahli marketing. Oke. Wah, udah enak banget ya hari ini ya. Sering-sering nih pelaku UMKM udah dimudahkan gitu ya. Atau jangan-jangan ini habis ini beberapa profesi hilang karena AI. Mungkin sebentar lagi malah ada sales online. Oh iya ya. Seperti chatbot itu kan udah jawab udah chatbot. Wah. Udah ada closing sendiri. Itu basicnya AI ya? Iya. Oke. Mas Yok, sekarang tuh kan makin banyak platformnya, apps-nya gitu untuk AI. Kalau dulu orang paling kenalnya cuman kita menyarankan ya paling gampang ChatGPT gitu. Sekarang Gemini udah ada. Nah, tapi ada nggak referensi dari Mas Yogi tools AI apa yang direkomendasikan untuk pelaku UMKM dan aircraft hari ini? Kalau saya sih dari awal lebih suka dengan jawaban dari Gemini. Karena secara kreatif lebih bagus. Sekarang udah sejak keluarnya VO3 Nano Banana, dia generate gambar, generate video jauh lebih pintar, bisa ngenali objeknya. Lebih Indonesia lah. Lebih Indonesia. Lebih lokal friendly jadinya. Gemini ya. Gemini itu. Punya Google ya Gemini. Terus ada kemampuan juga Gemini ini bisa terkoneksi ke aplikasi bawaan. Misalnya nih, aku mau buat penawaran buat nanti ada acara. Kalau buatkan penawaran, maksudnya bukan lagi kejawaban, langsung jadi Google dokumen. Enak banget. Udah jadi surat, tinggal kirim, send email. Enak banget. Kalau kita suruh bikin pitch deck itu mereka juga bisa. Bisa. God. Jadi enak ya. Udah dirisetin, dicoba-coba presentasi pula. Jadi kayak sekretaris jadinya. Iya. Jadi Mas Yogi tinggal ngajarin aja step-stepnya, harus mulainya dari mana. Nggak bisa ujuk-ujuk Mas Yogi pinter yo Kak ngono ya toh. Iya. Oke.
Nah, ini kesalahan umum apa sih yang sering terjadi pada saat UMKM itu menggunakan AI, Mas? Paling salah umum itu cara nanya seperti nanya Google. Jadi apa misalnya ini kopi terlaris Surabaya kayak apa, dia ngejawab, dia akan mencari yang terdekat dulu. Dia akan ceritakan dulu dia pengusaha kopi apa penikmat kopi. Nah akhirnya saya bikinkan prompt juga di webku sendiri, namanya ai.yogifudi.com. Itu seperti prompt generator, jadi cara bertanyanya paling simpel gimana supaya nggak ngulang-ngulang. AI ini bisa digunakan untuk semua pelaku UMKM nggak? Atau pelaku UMKM atau aircraft ini harus punya basic dasar dulu atau skill dasar dulu sebelum dia menggunakan AI? Sebenarnya sejak 3 bulan terakhir kemampuan ChatGPT itu sudah sangat-sangat natural. Meskipun kita nggak tahu maksudnya, Gemini bisa ngira-ngira, oh maksud bakal ngeluarin kayak gini loh. Bakalan bahas kayak gini, dia bisa ngasih suggestion. Iya. Jadi pilihannya tetap sarannya Gemini ya, Mas, hari ini. ChatGPT juga boleh. Apa aja sih. Tergantung kebutuhan sih kali ya. Ya, tergantung kebutuhan. Mas Yogi sendiri secara pribadi gimana melihat perkembangan atau pemanfaatan AI sendiri di UMKM dan ekonomi kreatif di Jawa Timur, Mas? Menurutku saya sangat pesat ya. Bahkan beberapa aplikasi ini udah mulai berkembang, bukan lagi pakai Gemini lagi, tapi udah bikin aplikasi sendiri pakai AI. Oh iya? Iya, jadi orang-orang ini udah memanfaatkan aplikasi. Oh, aku bikin aplikasi chatbotku sendiri. Sekarang lagi tren namanya automation. Automation dari Gemini atau automation pakai dari ChatGPT. Jadi kerjaan yang biasanya itu dikasih ke admin, ya udah kasih aja ke aplikasi ini. Jadi akan menghubungkan ke semua. Nah, terakhir Mas, ada pesan nggak untuk pelaku UMKM di Jawa Timur dan aircraft sendiri dalam hal memanfaatkan AI? Karena kan juga hari ini AI juga tidak membantu, tapi kan ada hal-hal yang perlu dijaga ya. Jaga, betul. Iya. Ada message tertentu untuk UMKM harus berhati-hati mungkin karena banyak sekali yang bisa celah yang mungkin bisa dimanfaatin dari AI. Jadi yang sering terjadi pertama ini emang secara penyimpanan data, kita kalau nanya di ChatGPT emang udah enkripsi ke sana, jadi nggak akan bisa dilihat orang lain kecuali orang lain punya login ke password kita. Nah, sebisa mungkin janganlah pakai sharing bersama. Nah, kadang beli di toko online, aku beli Gemini Pro misalnya, di sharing bersama, dan data kita yang kesimpan tuh bisa dilihat orang lain. Baik. Tuh. Baik. Terus karena pada saat itu diambil akan keluar hasil yang sama kah, Mas? Iya betul, bisa dilihat. Bisa dilihat. Karena kalau kita sebagai sharing tim otomatis yang punya akun bisa ikut baca juga. Gitu. Kalau bisa kita langganan sendiri lah. Kalau memungkinkan sendiri karena manfaatnya juga banyak. Jadi kalau memang harus disediakan budget ya harus disediakan budget ya. Gitu dimasukin aja ke harga PP untuk perkembangan produk kan. Kalau pakai gratis dulu aja nggak apa-apa lah daripada berlangganan yang ilegal tapi malah jadi bahaya. Nah itu dia. Lebih berhati-hati aja sih hari ini. Yang kedua ada lagi nih yang sering terjadi. Ketika dia bisa generate gambar. Tolong jangan pakailah gambar orang lain. Itu kadang-kadang gini, mukanya artis misalnya, siapa nih? Pakai BCL. Jangan. Pura-pura pakai foto produknya kita. Wah, itu jangan nih. Itu pelanggar etika udah. Kita di endorse tuh nggak boleh kayak gitu tuh. Dari sisi etika sih. Ya, boleh. Soalnya itu endorse oleh artis, betul artisnya tidak pernah bekerja sama. Nah, itu yang nggak boleh. Jangan itu etika sih. Mungkin hari ini dan undang-undangnya udah ada loh, nggak boleh ya. Jangan. Ada lagi, Mas? Ya, dua itu sih yang sering terjadi. Iya. Itu harus dijaga ya, sobat KUKM. Mas Yogi kalau ingin konsul atau ingin ngobrol sama Mas Yogi ke mana? Instagram, nomor WA boleh? Ke Instagram, ada di Instagram @yogifudi. Yogifudi, Di situ juga ada link ke WA bisnis juga. Ada komunitas juga ke situ bisa. Bisa join ya? Bisa join. Luar biasa. Tadi ya di Yogifudi, kamu bisa DM dulu atau ada di bio. Di bio-nya ada link tree. Ada WA bisnis juga. Terima kasih Mas Yogi, luar biasa. Mentor AI MGC.
Jangan lupa juga di follow IG-nya, Instagramnya Diskop UKM.Jatim, ada Beranda Jatim _ Klinika UKM.Jatim dan juga KUKM Space.Jatim. Ya, MJC luar biasa, Millennium Job Center, sinergi tanpa henti, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur bareng Millennium Job Center Jawa Timur. Mas Yogi matur nuwun waktunya. Tiga pamit di Sinobar Sinau Bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame banget. Bye. Suaraku wis entek sobat KUKM.